Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerangka dasar pendidikan multikultural yang beranggotakan ada 4 orang, yaitu Taufik Faturrahman, Mela Fitriani, Vega Rizkia Suwarman, dan Pujianti Bukhori. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Taufik Faturrahman. Awal yaitu konsep pendidikan multikultural. Konsep multikulturalisme, yang dimana konsep multikulturalisme ini tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Lalu yang kedua yaitu pengertian pendidikan multikultural, yang dimana definisi ini mengandung unsur yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama, yaitu mencakup keragaman. Kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum. Lalu dilanjut yang ketiga yaitu tujuan pendidikan multikulturalisme, yang dimana tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada membeda-bedakan, entah itu perbedaan antara ras, agama, budaya atau segala macam, tapi di tujuan pendidikan multikultural ini ditegaskan kepada maupun agama, ras atau budayanya berbeda, tapi kita tetap satu untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Mela Fitriani. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Yang pertama ada nilai demokratis, nilai humanisme, kemudian ada nilai pluralisme. Nilai demokratis atau keadilan merupakan sebuah istilah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, maupun sosial. Keadilan merupakan bentuk bahwa segala sesuatu insan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, kemudian ada nilai humanisme. Nilai humanisme atau kemanusiaan. Manusia pada dasarnya adalah pengakuan dan pluralitas, heterogenitas agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Oke, kemudian ada nilai pluralisme. Nilai pluralisme adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman dalam suatu bangsa seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut, melainkan memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kemudian yang ada pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural ini berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme sesuai dengan Perang Dunia Kedua. Nah, kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional, diskriminasi rasial, dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara barat sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru mereka ke Amerika dan Eropa. Kedua ada konsep pendidikan multikultural dan Sisdiknas. Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi setiap manusia, negara ataupun pemerintah. Pada era reformasi ini, pendidikan harus selalu ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang. Materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pendidikan multikultural dalam dimensi pendidikan Indonesia. Yang pertama, right to kultur dan identitas budaya lokal. Hal ini dapat dimengerti karena yang disebut budaya Indonesia sebagai budaya yang mainstream belum jelas bagi kita. Identitas budaya makro yaitu budaya Indonesia yang sedang menjadi harus terus-menerus dibangun atau merupakan proses yang tanpa ujung.
2. Kebudayaan Indonesia yang menjadi. Maksud dari kebudayaan Indonesia yang menjadi adalah suatu program dari setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. 3. Pendidikan multikultural yang normatif. Konsep pendidikan multikultural normatif diharapkan mampu memperkuat suatu suku yang dapat menyumbangkan bagi terwujudnya kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Pendidikan multikultural rekonstruksi sosial. Artinya, upaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada saat ini. 5. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang syarat dengan pendidikan intelektualistik. 6. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi misi Indonesia masa depan dan etika berbangsa. 4. Aplikasi pilihan perspektif pendidikan multikultural. Yang pertama, pada tingkat attitudinal. Pendidikan multikultural berfungsi untuk menyamai dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya responsif, serta keahlian untuk melakukan penolakan resolusi konflik. 2. Pada tingkat kognitif. Pendekatan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademis. Yang ketiga, pada tingkat instruksional. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pujianti Bukhari. Materi selanjutnya itu pendekatan pendidikan multikultural. Nah, ada bentuk pengembangan dan pendekatan, implementasi pendidikan multikultural di kelas, dan panduan implementasi pendidikan multikultural di kelas. Selanjutnya ada hubungan pendidikan multikultural dengan pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama itu pendidikan berbasis masyarakat, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional menyuratkan tentang pendidikan berbasis masyarakat menurut Sugiarto tahun 2000 ayat 77 yang di dalamnya disebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, yang kedua, hubungan dan perbedaan pendidikan multikultural dengan pendidikan berbasis masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi tentang multicultural education, terlihat bahwa multicultural education sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung proses demokrasi dengan adanya pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi, dan diupayakannya keadilan sosial. Nah, kesimpulannya dari materi tersebut adalah tujuan pendidikan multikultural adalah mewujudkan sebagai bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa adanya diskriminasi. Semua komponen harus bersatu pada membangun kekuatan secara bersama-sama, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi. Tujuan tersebut dapat diwujudkan oleh pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.